Coba mengerjakan soal. Halo, gimana ini? Sudah mencoba mengerjakan atau belum sama sekali? Belum, Miss. Oke, kalau belum, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau sudah selesai, berarti kita tinggal bahas. Kalau belum, berarti saya kasih waktu untuk melihat teks. Maksud saya seperti itu saja. Jadi kalau teman-teman belum mengerjakan, that's fine. Just tell me the truth ya. I love of honest people. Gitu. Sudah sampaikan aja nggak apa-apa. Karena mungkin teman-teman ada kesibukan lain sehingga tidak bisa mengerjakan soal latihan. Ya, that's fine. Nah, di sini teman-teman ada 50 soal ya, ada 50 soal dan untuk mengerjakan soal ini satu soal itu maksimal 1 menit ya, itu maksimalnya. Nah, kita akan coba ya mengerjakan ini. Saya coba kasih waktu teman-teman untuk 10 soal, saya kasih waktu 5 menit mungkin bisa ya. Ini sudah pada pegang buku sekarang? Buku yang didistribusikan oleh AEC ke Prodi sudah sampai ke teman-teman atau masih ada di Prodi sekarang? Halo? Untuk yang di luar kota kurang tahu, Miss, sudah sampai apa belum bukunya. Kalau yang Fania ya, kalau Fania sendiri sudah pegang belum? Sudah ya? Gimana, Miss? Tadi suaranya kecil, Miss-nya. Kalau Fania sendiri sudah Sudah, pegang bukunya? Miss. Saya sudah dapat dari minggu lalu. Dari minggu lalu ya, oke. Terima kasih. Bagaimana? Karena kalau mengerjakan reading ya, kemudian teksnya itu antara tes dan soal itu kan biasanya dipindah-pindah gitu. Nah, sedangkan ini kalau menggunakan screen, saya I'm afraid that you cannot do the question based on the text karena kan setiap orang tuh caranya berbeda-beda untuk mengerjakan reading gitu ya. Jadi saya asumsikan teman-teman ini sudah ada buku. Nah, kalau misalkan tidak ada buku secara hard copy, bisa menggunakan soft copy yang sudah di-download ya. Kemudian kita bisa mengerjakan untuk nomor 1 sampai nomor 10. Seperti itu ya. Okay, so let's start everybody for answering number 1 sampai 10, 1 to 10 in 5 minutes ya. I think it's more than enough. 5 menit terlebih dahulu, kemudian kita bisa diskusi. Yes, okay, you can do start from now.
virtual. Oke teman-teman, ya, ini sudah 5 menit ya. 5 menit lebih 15 detik, berarti kita bisa mulai untuk diskusi ya. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti kelas dengan aktif ya, sambil kita bisa berdiskusi tentang jawaban ya. Jadi nanti kalau misalkan ternyata ada perbedaan jawaban, saya akan mencoba untuk mendiskusikan. Tapi kalau misalkan jawabannya sama, mungkin saya tidak akan membahas terlalu detail. Seperti itu. Oke, kita mulai dari nomor 1 teman-teman, tentang ini ya, ada Olympic Games yang dimulai dari 776 BC, 776 before century. Okay, let's start from number 1 and number 2. You can write down your answer, everybody, 1 and 2, into the chat box. Kemudian ada A, mencoba jawabnya juga D. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Saya harap teman-teman masih ingat ya bagaimana cara mengerjakan soal dari D. Pertama, kita harus melihat ke question, kemudian kita mencari keyword dari question tersebut sebelum kita kembali ke teks ya. Oke, misalkan nomor 1, what is the main idea? Oke, main idea adalah yang ditanyakan, main idea. Kemudian main idea apa? Apakah paragraf atau passage gitu kan ya? Nah, ternyata adalah passage. Kalau main idea of the passage berarti kita harus baca secara keseluruhan gitu kan ya. Berarti kita baca secara keseluruhan dalam artian kita harus membaca cepat antara paragraf 1 dan paragraf 2 di sini. Nah, paragraf 1 oke, menjelaskan tentang plus Olimpik dan sebagainya di sini. Apa fokusnya, kemudian pentingnya Olympiads ini untuk Greeks apa. Nah, kita sekarang melihat jawaban yang D. The Greeks had the games coincide with the religious festivities so that they could go back to war when the games was over. Nah, ini bukan poin utama ya, bukan poin utama, karena kalau poin utama yang dibahas itu harus diterangkan di paragraf 1 dan paragraf 2. Kalau hanya seperti ini, ya, religious festivities, ini bisa jadi dia hanya di paragraf kedua saja di sini. Padahal again, main idea of the passage berarti harus membaca 2 paragraf. Berarti jawaban yang di ini bukan, ini hanya di paragraf 2. Dan itu pun bukan inti dari pembahasan, dia hanya sebagai detail. Detail itu namanya supporting detail, itu kalimat pendukung ya, misalnya. Kemudian yang C, the Greek had always encouraged everyone to participate in the games. Encourage to participate in the games itu bukan poin utama ya. Jadi memang diminta, tapi itu kan hanya informasi tambahan gitu ya. Jadi C dan D lagi-lagi bukan jawaban. The Greeks severely punished. Apakah ada perkataan bahwa akan dihukum? Tidak. Ya, dihukum jika ada hukuman memang, tapi tidak, bukan berarti kalau nggak mau ikut terus dihukum, tidak. Setahu saya dihukum jika ini any who disobey the rules, ya kan, were dismissed, yang tidak mematuhi rules aja, tapi kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa, tidak ada punishment. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, physical fitness was an integral part of the lives of the ancient Greeks. Nah, di sini dijelaskan kan, yang pertama ini menunjukkan bahwa to honor the Greek chief god, ya, Zeus. Kemudian dijelaskan apa yang menjadi tujuan dari ini. Kemudian di sini dijelaskan tentang importance of the games. Berarti menunjukkan bahwa game ini ya, main idea dari basis ini, dia adalah tentang pentingnya physical fitness pada ancient Greeks, seperti itu.
yang A. Okay, thank you very much for participating anyway. Kemudian yang nomor 2, what conclusion can we draw about the ancient Greeks? Conclusion, ini ada kuncinya, conclusion, kemudian ancient Greek ya. That's the keyword, everybody. Oke, ada yang bisa menjawab nomor 2 untuk conclusionnya. Kalau teman-teman ragu, sebenarnya bisa menggunakan metode ini ya, eliminasi. They couldn't count. Apakah mereka tidak bisa menghitung? Bukan. Yang B itu bukan jawabannya. And then they were very simple. Well, we don't know for sure apakah mereka simple atau enggak ya. Tapi itu tidak dijelaskan di teks. They were pacifist. What does it mean by pacifist? Tidak ada perkataan seperti itu. Ya, Al mencoba menjawab yang A. They believe athletic event were important. Important ini diketahui dari so much important to the games that they calculated. Nah, itu makanya jawabannya yang A. Kita akan pindah ke nomor 3. 3 sampai dengan nomor 6 ya. 3 sampai dengan nomor 6. 3 sampai dengan nomor 6 di sini, which of the following is not true? Kuncinya adalah not ya, not keywordnya atau kata utama yang perlu kita cari di sini yang not true, yang tidak benar sesuai dengan cases. Nah, biasanya kalau not true itu sebenarnya kita bisa eliminasi teman-teman. Ya, yang pertama dari yang battles ya. Battles were interrupted to participate in the games. Ya benar sekali, battles ya, war. Kita sudah dituliskan war itu terganggu. War di istilahnya kayak terganggu, dihentikan sementara untuk bisa join ke games, ke Olimpiade tadi, ke Olympics itu. Sudah dituliskan di paragraf pertama ya. Kalau teman-teman masih belum menemukan, di sini ada, nah ini, any wars in progress were halted to allow the games to take place. Nah ini, ya kan? Berarti benar yang A. Kemudian the games were held in Greek every 4 years, ya di paragraf kedua. Winners place olive bread on their own heads. Apakah ini? Poems glorified the winners in song. Yang D juga benar ya. Tadi katanya apa namanya, dinyanyikan gitu kan, di sini dinyanyikan. Winners were greatly honored by having olive bread placed on their heads and having poems sung about their deeds. Oke, benar sekali. Nah, berarti jawabannya yang C kan? Nah, kenapa yang C? Karena poems glorified the winner in song, benar. Nah, yang C terlihat mirip sebenarnya, tapi sebenarnya kalau kita pahami kembali, winners were placed, kan di sini tadi, winners were greatly honored by having olive bread placed on their heads. Nah, berarti sebenarnya dia tidak meletakkan sendiri gitu. Kalau yang pilihan yang C, winners placed olive bread on their own heads. Ini yang salah. Karena biasanya honored ya itu kan diberikan. Honored dan sesuai yang dituliskan tadi, honored of the olive bread on their head gitu. Kalau ini meletakkan sendiri. Jadi jawaban nomor 3 yang salah ya, yang not true itu yang C. Kemudian nomor 4, what is the meaning of elite, everybody? Biasanya soal-soal seperti ini tentang vocabulary itu lebih mudah untuk dicari ya. Maksudnya itu karena kita nggak harus baca secara keseluruhan ya, nggak perlu baca main idea dari paragraf 1, paragraf 2. Jadi biasanya lebih cepat untuk didapatkan jawabannya.
the word elite in line 3. Elite secara gamblang ya, kita lihat elite itu elite ya, aristokrat gitu, aristokrat. Apakah memang seperti itu? Kita lihat di line 3. Di sini ya, only the elite and military could participate at first. Oke, berarti memang elite ini dia harus aristokrat ya. Berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 5. Why were the Olympic Games held? What do you think? Number 5, everybody? C, ya benar sekali. To honor Zeus ya. Dia tadi bilangnya honor the god. Yep. And then number 6, the keyword is how many years? Games originate. Berarti mulainya kapan gitu kan? Any idea? Kalau kita perhatikan tadi kan di sini before century-nya 776 ya. 776 ditambah dengan sekarang sekitar 2000, berarti ya sekitar 2800. Oke. Berarti jawabannya yang C. Ini. Oke, kita akan menuju ke nomor 7. Kalau nomor 7 in line 9, the word deeds is closest in meaning to deeds. Deeds itu dia bentuknya pencapaian ya, pencapaian berarti pencapaian accomplishment. Kemudian nomor 8, what do you think the answer for number 8 atau keyword? Keyword dari nomor 8, keyword dari pertanyaan nomor 8 ini apa teman-teman? Yang harus kita cari dari teks. Any idea? What is the keyword for number 8? Mungkin Anisatul ada ide? What is the keyword for number 8? Halo, Anisatul. Are you there? Belum saya, Mem. Hah? Belum. Oh, maksudnya keywordnya untuk nomor 8. Pertanyaan ini keywordnya apa? Saya tidak menanyakan jawabannya, cuma keyword. Dari pertanyaan kan pasti ada keywordnya ya. Jadi keyword itu tidak harus dikerjakan. Keyword itu hanya ketika kita mencari, terus yang menjadi poin utama apa yang akan kita cari itu apa gitu. Ya, which of the following was ultimately required? Berarti ultimately required untuk all athletes gitu kan ya. Nah, apa yang menjadi kewajiban atau persyaratan untuk menjadi atlet ketika Olympics? Apakah mereka harus they must have completed military service? Tidak. They had to attend special training session, juga nggak ada seperti itu. They had to be religious? Tidak. Yang benar adalah yang C. Jadi mereka harus no criminal records ya. Nah, kita lihat di teks lagi apakah ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya ada. I'll show you. Jadi pada awalnya kan itu hanya only the elite gitu kan. Akhirnya males who had no criminal record. Nah, di sini jawabannya. Who had no criminal records. Berarti mereka bebas dari tindak kejahatan seperti itu ya. Okay, let's move into the next.
jawabannya ini saya tidak begitu familiar dengan PC yang saya gunakan. Sebenarnya bukan new sih, karena sudah lama tidak dipakai, lumayan agak perlu adaptasi lagi ya. So, I'm really sorry kalau tiba-tiba pindahnya luar biasa seperti ini. Oke, berarti nomor 8 tadi jawabnya yang C ya. Nah, sekarang halted. The word halted in line 10 means mostly same. Berarti pokoknya kalau vocabulary teman-teman, rata-rata itu yang ditanyakan adalah tentang sinonim. Sinonim dari halted. Halted di sini artinya adalah curtail ya. Kalau misalkan kita nggak tahu nih, saya nggak tahu nih mananya halted itu apa, kita bisa lihat konteksnya. Jadi halted ada di line 10, kita bisa lihat. Line 10 berarti di sini ya. And any were in progress berarti dalam yang sudah berlangsung, were halted to allow the games to take place. Were halted. Oke, halted ini bisa jadi jadi kalau misalkan kita mencoba berpikir logis gitu ya. Jadi semua peperangan yang sudah berlangsung itu diapakan? Agar game tetap berjalan. Oh, diberhentikan mungkin, atau diberhentikan atau dijeda ya. Nah, kita lihat nomor 9 tadi. Oh, encourage itu kan didukung, tidak. Started, dimulai. Apakah dimulai? Bukan. Apakah harus difixkan? Fix itu kan diperbaiki ya. Apakah pernah diperbaiki? Tidak. Nah, berarti kita bisa mencoba menjawab, oke, berarti sepertinya saya nggak kenal sih dengan kata-kata curtail, tapi dari A, C, D, yang paling berbeda itu yang B. Karena semuanya positif, encourage, started, fix itu ya, semuanya positif. Jadi yang paling aneh, yang paling beda itu bisa jadi jawabannya. Seperti itu. Itu adalah cara menjawab. Jadi jawabannya yang B. Nah, terakhir nomor 10. What is an Olympiad? What do you think everybody? Olympiad itu jawabannya yang mana? Ini tadi ada di paragraf kedua ya, Olympiad. What is Olympiad? Adakah teman-teman yang mau mencoba menjawab? Di sini ya, Olympiad. Yang A. Tania menjawab yang A. So the games that they calculated the time in 4-year cycle called Olympic, dating from, nah, jadi dari tahun ini kemudian mereka mengadakan setiap 4 tahun sekali gitu ya. Setiap 4 tahun sekali, berarti 4 tahun itu apa? Oh, 4 tahun itu adalah bukan menyelesaikan gamesnya, tetapi 4 tahun itu adalah jarak ya, jarak dari masing-masing games, dari masing-masing Olimpik itu adalah 4 tahun. Seperti itu. Jadi jawabannya yang B. The time it took to finish the games tidak sampai 4 tahun. Kemudian finish the war, apalagi atlet to train tidak ya. Okay, so the answer is Oke, bagaimana untuk selanjutnya nomor 11 sampai 20? Saya akan kembali memberikan waktu kepada teman-teman semuanya 5 menit ya untuk mengerjakan.
5 menit untuk mengerjakan nomor 11 sampai dengan 20. 5 menit saja. Jadi untuk familiar dengan teks dan juga questionnya, kemudian kita bisa menjawab bersama.
everybody, ini waktunya sudah mendekati 5 menit ya. Saya harap semua teman-teman sudah familiar dengan teksnya dan juga question dari nomor 11 sampai dengan 20 sehingga kita bisa menjawab dengan mudah ya. Nah, oke, kita mulai nomor 11 everybody. The word accentuated in line 3 ya. Dia ada di line 3, berarti line 3 ada di sini, line 3 accentuated. Nah, ini accentuated. Kemudian kita harus membaca. It has received significant attention in recent years when increased pressure for energy conservation has accentuated the need, has accentuated the need for more efficient. Accentuated, berarti kalau misalkan di sini kita lihat accentuated itu lebih kayak menonjolkan ya atau mengutamakan gitu. Mengutamakan the need, mengutamakan kebutuhan untuk metode yang lebih efisien. Berarti kita jawabannya yang mana? Bisa memilih jawaban yang mana? Nomor 11. Kalau misalkan ternyata accentuated itu dia adalah mengutamakan atau mengunggulkan. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab untuk nomor 11 accentuated. Jawab B. Accentuated itu lebih mengutamakan kalau speed it up itu mempercepat ya. Mempercepat, kemudian de-emphasize itu menekankan ya, atau kalau emphasize itu menekankan, de-emphasize itu mengurangi tekanan gitu. Kalau di sini lebih menonjolkan, jadi berkebalikan dengan A. Cause menyebabkan, nah jawaban yang tepat highlight. Highlight itu dia mengunggulkan, menonjolkan, itu highlight. Jadi accentuated itu highlight. Kemudian nomor 12. Nomor 12 ini keywordnya adalah drawbacks ya. Drawbacks dari conventional method. Ada yang familiar dengan kata-kata drawbacks, teman-teman? Drawbacks, apa itu drawbacks? What is drawbacks, everybody? Jadi drawbacks ini ya, drawbacks itu adalah disadvantages. Jadi kalau all the following are mentioned as drawbacks, berarti disadvantages dari conventional method. Conventional method itu adalah metode lama ya, dari Boning. Kalau kita perhatikan di situ metode lama yang digunakan itu bisa membuat storage space requirement. Jadi bisa membuat storage itu lebih banyak karena antara daging dan juga tulang waktu penyimpanan itu mereka di tempat yang sama. Gitu. Sedangkan kalau yang new itu ya yang menggunakan electrical stimulation itu dipisahkan, dibedakan sehingga lebih efisien. Jadi yang merupakan drawbacks dari conventional method itu ada 4. Oh, ada 3 di sini ya. Kecuali, berarti kita cari yang bukan drawbacks, tapi yang merupakan keuntungan misalkan. Jadi secara storage memang dirugikan. Apakah meat-nya menjadi tough? Tidak, ya. Kemudian loss of carcass weight, yes. Ini benar drawbacks-nya. Jadi drawbacks-nya di sini ada 3, A, B, C, dan yang terakhir energy waste. Energy waste di sini dia bukan merupakan drawbacks, jadi bukan disadvantages, tapi dia malah keuntungan gitu. Dia malah merupakan positive side dari conventional method. Jadi jawabannya yang D ya untuk nomor 12 ini. Nomor 13, in line to the word pressure. Jadi pressure yang kita ketahui mungkin
maknanya adalah tekanan ya, pressure. Tapi kalau kita perhatikan di line 2, it has received significant attention in recent years when increased pressure. Increased pressure berarti pressure ini bukan tekanan, bukan weight, tetapi lebih ke increase pressure di sini maknanya dia bukan tekanan, maknanya tetapi dia adalah kepentingan. Jadi jawabannya yang A, urgency. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan nomor 14? Hot boning is becoming very popular. Kenapa kira-kira? Mungkin ada yang mau menjawab. Kenapa hot boning menjadi sangat terkenal, sangat well known? Apakah alasan dari keterkenalan hot boning tersebut? Ada yang ingin mencoba menjawab? Nomor 14 mungkin. Ya, Fania mencoba menjawab B. Ada yang lain jawabannya? Kalau Fania jawabannya B ya. Oke. Saya juga setuju ya. Di sini memang jelas di teks dituliskan it consumes energy dan juga less expensive than conventional method. Karena kalau conventional method itu sudah butuh tempat yang lebih besar ya. Kemudian energi yang dikeluarkan juga lebih banyak. Maka jawabannya yang B. Hot boning lebih terkenal. Karena apakah dia bikin tender? Tidak. Kadang tough kan ya. Seperti yang dituliskan di teks. Apakah dagingnya terasa lebih enak? Enggak juga. Enggak ada pemberitaan seperti itu. It reaches the weight of carcass. No. Tidak ada perkataan tentang weight. Lost the weight. Oke, what about number 15? Carcass chiller. Kalau kita lihat chiller, what comes into your mind kalau kita dengar kata-kata chiller? Kalau saya sendiri ya, kalau misalkan dengar kata chiller, itu yang muncul di benak saya itu kulkas. Ya. Chiller, biasanya bagian kulkas kan ada dua ya, ada chiller, ada freezer gitu. Kalau kulkas kan secara keseluruhan gitu ya. Kalau yang bagian bawah itu chiller, yang bagian atas itu dia freezer kan gitu. Nah, di sini carcass chiller berarti ya yang A. Jadi carcass chiller itu dia adalah tempat digunakan untuk menyimpan daging gitu kan. Animal body. Carcass itu kan body dari animal. Nih, daging misalkan tadi yang saya sebutkan. Jadi jawabannya yang A untuk 15. Nah, bagaimana dengan nomor 16? Kebetulan 15, 16, 17 ini semuanya tentang vocabulary ya. Jadi memang kita dituntut untuk mempunyai vocabulary yang banyak ketika kita ingin mengerjakan soal either itu di TOEFL atau IELTS ya semuanya sama. Nah, early excision line 11 apa itu excision? Teman-teman jangan feeling surrender dulu, jangan give up dulu. Bisa jadi jawabannya di sana kan? Early excision or hot boning. Nah, apakah ini jawabannya? Iya loh, ada di sini jawabannya kan? Berarti jawabannya yang B. Secepat itu ketika kita bisa menemukan keywordnya dalam teks. Nah, kemudian nomor 17, the word bovine. Bovine in line 3. Bovine in line 3 berarti di sini bovine. Kalau kita perhatikan di sini ada bovine ya. Bovine berarti ada di ini, bovine ya. Bovine carcass. The method of processing the bovine carcass. Seperti yang saya sampaikan, carcass tadi itu kan the body of the animals gitu ya. Kalau bovine sendiri itu apa? Bovine itu dia erat hubungannya dengan sapi. Jadi yang dimaksud dengan bovine di sini
Nah, bagaimana dengan nomor 18? The word this in line 16. This di line 16, berarti kita harus balik ke teks lagi. Memang caranya mengerjakan soal seperti itu ya. Kita cari keywordnya pada soal, kemudian balik lagi. This ada di sini. Okay, some researchers have found this method. Metode yang mana, gitu kan? Metode yang mana yang dibahas? Kita bisa, karena ini reference ya, sama dengan pronoun reference, itu berarti kita harus baca 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Nah, ini coba saya baca 1 kalimat sebelumnya. Kalau sudah menemukan, berarti kita nggak perlu baca 2 kalimat sebelumnya. Because hot boning often results in the toughening of meat. Ya, hot boning itu ternyata bikin tough, bikin daging jadi keras. A more recent approach, jadi ada pendekatan terbaru, hot boning following electrical stimulation has been used to reduce the necessary time of rigor mortis. Some researchers have found this. Nah, di sini kembali ke mana? This kembali ke mana, teman-teman? Di sini singular ya. Berarti this itu baliknya kan ke electrical tadi ya, electrical stimulation. Berarti yes, jawabannya yang D. Nah, bagaimana dengan nomor 19 dan 20? Karkas tadi, karkas itu apa? Jadi sudah saya sebutkan berulang kali ya. What is karkas? Karkas tadi saya katakan sebagai animal body. Jadi the word karkas di sini dia adalah body. Kemudian the last number 20, one reason it is recommended to remove bones before refrigerating is that alasannya kenapa harus di-remove-kan sebelum kenapa harus dipisahkan antara daging dan juga tulang sebelum disimpan di dalam fridge atau dalam kulkas atau dalam lemari pendingin. Alasannya apa? Ada yang bisa menjawab nomor 20? Silakan. Ya, teman-teman mungkin ada yang bisa menjawab. Yang paling yang pertama ya, alasannya kenapa kita bisa eliminasi, it makes the meat more tender. Apakah membuat daging lebih soft? Tidak. Lebih lunak? Tidak. Nyatanya malah bikin tough. The bones are able to be used. Tulangnya tidak akan digunakan lagi, bukan? It increases chilling time. Tidak dong. Kalau misalkan dipindah sebenarnya malah efektif. Nah, it save cooling space by not refrigerating part that will be discarded. Ya, karena tulang kan sudah nggak akan dipakai gitu. Kalau tulang nggak dipakai, nggak diproduksi, maksudnya tidak dimasak gitu, lebih baik kan dipindahkan, dipisah gitu, sehingga refrigerating parts-nya itu lebih banyak pada bagian yang akan digunakan. Jadi jawabannya untuk nomor 20 adalah yang D, yang ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Oke, jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya akan berpindah ke next ya, next teks, karena kita masih ada 3 teks. Jadi besok teman-teman ketika mengerjakan soal,
teman-teman, kita akan membahas ketiga ya. Ini tentang cooperation. Cooperation tentang kerjasama gitu ya. So I'm going to give you 5 minutes everybody to take a look into this and then we will have a discussion on this. Oke teman-teman, di sini sudah 4 menit ya, 4 menit 30 detik mendekati ke 5 menit. Nah, kita akan jawab tentang cooperation ini. Jadi di sini ada 3, 1, 2, ada 4 paragraf ya, ada 4 paragraf. Paragraf pertama tentang
menjelaskan tentang cooperation itu sendiri, kemudian diikuti bukan diikuti ya, menjelaskan bagaimana description dari cooperation, and then it also tell about what are the forms gitu ya, apa sih form-form dari cooperation gitu kan, yang paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, ketiga, dan juga keempat itu diikuti dengan bentuk dari cooperation. Jadi macam-macam dari cooperation itu. Oke. Nah, sekarang kita akan menjawab untuk nomor 21, what is the author's main purpose of the first paragraph? The keyword is on the first paragraph ya. Kita fokusnya hanya di first paragraph. Berarti membacanya hanya first paragraph, bukan secara keseluruhan. Nah, kalau first paragraph seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan menjelaskan tentang deskripsi dan juga tentang tiga bentuk dari cooperation atau kerjasama gitu. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman, nomor 21? This one is the answer. Ada yang sudah mencoba menjawab? Kita bisa lihat satu persatu. To urge readers to cooperate more often, tidak ada seperti itu ya, tidak dijelaskan. To offer a brief definition, ya exactly this, yang C. Apakah yang B? To show the importance of group organization, tidak memberikan penjelasan untuk paragraf 1 saja ya. Paragraf to explain how cooperation differ from competition and conflict, tidak dijelaskan. Jadi jawabannya yang C. And then number 22, the word cherished in line 2. Cherished itu artinya menghargai ya. Karena menghargai jawabannya yang A. And then number 23, the word fuse. Fuse, ada yang bisa menemukan jawaban fuse? What is fuse? Fuse. If we take a look into fuse, fuse itu kalau kita lihat dari konteks bacaan ya, fuse ada di sini. So in the first form, known as primary cooperation, group and individual fuse. Nah, fuse itu dia adalah gabungan artinya ya. Nah, gabungan berarti jawabannya yang masih nomor 23. Fuse itu berarti gabungan adalah unite ya. Unite di sini. Kemudian nomor 24, which of the following statement about primary cooperation is supported by information? Kalau jelas ada following statement seperti ini berarti informasinya tersurat ya. Tersurat seperti yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu stated detail. Stated detail kuncinya ada di primary cooperation. Primary cooperation, kita lihat primary cooperation itu ada di paragraf ke-2 di sini ya, primary cooperation. Nah, tapi sebenarnya kita bisa lihat dari sini, primary cooperation is most often characterized of pre-literate societies. Pre-literate ya, pre-literate. Pre-literate societies, karena literate itu bisa baca tulis, bisa memahami lah, membaca dan menulis. Tapi kalau pre-literate berarti belum. Jadi jawabannya yang ini. It is most commonly seen among people who have not yet developed reading and writing skills. Jadi jawabannya ada di teks secara jelas, tersurat, bukan kita yang menginterpretasikan ya. Kemudian according to the passage, again, berarti ini dia adalah tersurat. Why do people join groups that practice secondary cooperation? Jadi tentang alasan, karena di sini ada why join practice secondary. Kenapa kita
kita lihat practice secondary di mana? Practice secondary itu adalah yang secondary cooperation ya. Secondary cooperation ada di paragraf ke-3 di sini. Apa sih yang membuat orang itu mau bergabung dengan secondary cooperation? Ternyata dia cooperasinya tidak penting, jadi kebersamaannya tidak begitu diperhatikan ya. Kemudian welfare of the group is not first consideration, jadi kesejahteraan anggota dari kelompok itu tidak diperhatikan. Jadi pada dasarnya members atau anggota dari kelompok tersebut ingin ikut kelompok tersebut, members perform tasks so that they can separately enjoy. Jadi mereka bisa menikmati secara terpisah. Karena di sini separately enjoy the fruits. The fruits itu hasil ya. Hasil dari hasil dari kerjasama mereka, cooperation, in form of salary. Jadi mereka bisa menikmati hasil dari kerjasama mereka secara terpisah, yaitu dalam bentuk salary, gaji kan, prestige. Prestige itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Hak istimewa gitu ya, dan juga power, kekuatan gitu, atau biasanya ya power lebih ke kekuatan ya. Kalau kekuatan punya kekuatan dalam kutip itu biasanya lebih kayak apa ya istilahnya bahasa Indonesia tuh, I have a power gitu, saya punya wewenang, punya nama lah istilahnya gitu ya, nama gitu. Nah itu adalah tujuan dari mengikuti kerjasama yang bersifat secondary cooperation berdasarkan teks ya. Saya tidak menggunakan asumsi saya sendiri, saya menggunakan teks. Nah, sekarang kita cari apakah ada yang seperti itu. To experience satisfaction of cooperation, tidak. Cooperation tadi enggak diperhatikan sama sekali. Jadi cooperation tidak begitu valuable, tidak ada nilainya. To get reward, nah ini jawabannya. To get reward, ya, to get reward to themselves, baik berupa gaji, ya tadi, prestige ataupun power. To associate people with who have similar background. Gak peduli sih mereka mau sosialisasi dengan orang yang similar background apakah itu tujuannya? Tidak kan? Yang penting mereka dapat keuntungan yang bisa mereka nikmati gitu. To defeat a common enemy, untuk melawan atau mengalahkan common enemy. Itu common enemy ini berarti musuh yang sama. Nah, musuh yang sama ini bisa sebagai tujuan dari tertiary cooperation, tapi bukan practice secondary cooperation. Nah, yang ketiga, ini tertiary cooperation ini fungsinya adalah defeat common enemy, karena dia opportunistic. Kemudian organization is loose and fragile, jadi organization-nya itu nggak kuat, karena ya udah selagi keuntungan kita sudah terpenuhi ya, itu akan hancur gitu organization-nya. Common means to achieve antagonistic goal ya. Kalau antagonistic goal itu kan sesuatu yang negatif gitu ya, yang jahat. Kalau antagonistic goal-nya sudah tercapai, it breaks down when the common means is to aid its party in reaching its goal. So cooperation ini bukan cooperation sama sekali, bukan cooperation, bisa dikatakan gitu, strictly speaking, somewhat contradictory term antagonistic cooperation, karena fungsinya adalah menghancurkan orang lain gitu, atau mengalahkan musuh tadi ya. Itu kalau tertiary cooperation. Nah, kita perhatikan nomor 26, ternyata pertanyaannya tentang third form of cooperation, yaitu tertiary cooperation. Tapi yang ditanyakan bukan description dari tertiary cooperation, tapi bagaimana sih bentuk nyatanya gitu. The following is an example. Example berarti kan bentuk nyata gitu. Nah, bentuk nyata seperti ini, teman-teman harus menginterpretasikan.
harus mengasosiasikan dari description yang ada di paragraf, kemudian dibentuk dalam contoh nyata gitu. Jadi kita harus mencari jawaban sendiri berdasarkan clue-clue yang ada di teks. Ini namanya informasi tersirat. Jadi berbeda dengan nomor 25, jawabannya pasti ada di teks tersurat. Nah, nomor 26 ini tersirat. Ini tidak ada jawabannya di teks. Makanya mungkin teman-teman, nah kok ada student, kok ada political parties, kok ada community farming gini, memang nggak ada di teks karena ini kan tersirat ya. Nah, yang tersirat jawabannya yang mana? Yang C. Kenapa? Karena two rival political parties temporarily work together to defeat a third party. Nah, itu adalah tujuan dari tertiary cooperation, di mana kita mengalahkan orang lain, gitu kan. Nah, kalau yang A dan juga D, ini kan sama-sama menguntungkan semua pihak. Nah, itu bukan tujuan dari tertiary cooperation. Nah, yang A, ini business attempt to take customers away from an established company. Ini adalah satu lawan satu gitu. Jadi bukan tertiary cooperation namanya. Okay. And then number 27, which of the following is not given as a name for the third type of cooperation? Tertiary cooperation tadi namanya ini ya yang A, benar. Accommodation juga. Antagonistik tadi sudah saya jelaskan ya, ada kata-kata antagonistic cooperation. Apakah latent konflik ada? Ada sih. Coba kita lihat. Latent konflik loh, ini loh ditulis di sini, Miss. Apakah ini merupakan jawaban? Kita baca. The third type called tertiary cooperation or accommodation, latent conflict underlies the shared word. Jadi latent konflik itu adalah ciri khas, bukan nama lain dari tertiary cooperation, tapi ciri khas dari tertiary cooperation, di mana ada konflik terselubung ya, yang membuat kerjasama ini bisa terlaksana. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, jawabannya yang C. Kemudian kita menuju ke nomor 28. The word fragile, fragile kalau yang biasanya teman-teman suka lihat di box-box kerdus, kotak, itu ada tulisan fragile, itu artinya adalah apa? Bisa dituliskan, teman-teman? Apa itu fragile? What is fragile? Ya, oke, fragile itu adalah biasanya kalau diletakkan di barang pecah belah, berarti dia gampang rusak gitu kan. Jadi jawabannya yang easily broken. And then as used throughout the passage, the term common. Common itu shared ya. Jadi yang sama gitu. Misalkan saya bilang I have the same common as you. Jadi saya punya I have the same view atau I have the common view, itu artinya sama. Jadi kita share sesuatu yang sama gitu. Jawabannya B. Yang terakhir nomor 30, describe the overall organization. Jadi organization of the text kita bisa tahu bahwa pertama diawali dengan menjelaskan apa itu cooperation dan formnya. Kemudian paragraf 2, 3, dan 4 menjelaskan tentang form dari cooperation. Berarti jawabannya yang A. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk question 31 sampai 40, saya berharap teman-teman bisa baca ini karena saya yakin ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi benar-benar sesuai dengan feel dari teman-teman semua di sini. Jadi silakan coba dikerjakan nomor 31 sampai 40 dalam waktu 3 to 4 minutes ya. Ya, ini berhubungan dengan optical fibers. Saya baca tadi berhubungan dengan health. Jadi oke, silakan bisa dicoba terlebih dahulu.
4 menit saja ya. Cukup. Kita bisa discuss teman-teman tentang fiber optik ya. Fiber optik berarti untuk nomor 31 ini main object ya, main subject of the passage. What do you think? What is the main subject for this passage? Any idea? What's that? Main subject ya. Ada yang sudah menemukan main subject? Kita bisa perhatikan sekilas di sini ya, teksnya itu membahas tentang the role of optical fibers in medicine ya. Oke, kemudian nomor 32, the author uses the expression have opened a window to indicate that have opened the window, berarti kayak membuka sesuatu gitu ya. Ya, jawabannya adalah membuka sesuatu. Apakah amazing discoveries? Tidak, karena kalau kita lihat konteks di teksnya, have open a window itu kita bisa melihat sesuatu tanpa harus masuk ke dalamnya gitu. Berarti jawabannya yang C. Allow doctors to see inside the body without major surgery. Jadi nggak perlu dengan adanya operasi. Kemudian nomor 33, formerly. The formerly in line 5, the meaning is formerly itu sebelumnya. Jadi kita gunakan previously ya. And then the word them in line 5, them ini bisa nanti teman-teman cek kembali ya. Them itu adalah physician. Kemudian according to the passage berarti ini tersurat ya. The purpose of illuminating bundle of fibroscope yaitu untuk carry the light. Ada di teks tadi ya di sini. Illuminating bundle carries light to tissue. Berarti carries light membawa cahaya. And then the meaning of course here adalah centers. According to the passage, how do the fibroscope used today differ from those used in 5 years ago? Di sini ada pada paragraf ke-2. Paragraf kedua ini. During the last 5 years, improved methods fabricating ini ya. Berarti increase the number of fibers ya, atau menurunkan diameter. Kalau ini kita jawab yang D, jelas salah karena bukan semakin besar tapi semakin kecil, diameternya semakin kecil dan jumlah fibersnya yang lebih banyak. Jadi yang C. 38 resolution. Answer resolution kalau teman-teman familiar dengan kamera misalkan ya, resolution dia adalah ketajaman, sharpness. And the last, what is the not mentioned sebagai advantages dari laser surgery adalah yang D, karena yang A dijelaskan ya, physician office, safer, dan juga without anesthesia. Dijelaskan di sini. Basically ini tidak begitu familiar buat saya ya, karena saya basicnya education. Tapi ini saya baca, oh ternyata ada di paragraf terakhir. Ini physician can perform surgery inside the body. Kemudian do not require anesthesia. Bisa dilakukan di physician office dan juga reduce risk ya. Jadi jawabannya yang tidak disampaikan. Oke, nomor 40. Basic description of fibroscope. Fibroscope itu ada di paragraf ini. 6 ya. Tentang fibroscope ada di line 6. Jawabannya yang B. Nah, untuk yang selanjutnya ini teman-teman, teks terakhir. I'm not going to discuss this, but I'm going to show you what is the answer based on what I read before. Jadi nanti teman-teman bisa cek kembali, bisa melakukan autonomous learning ya. And then if you have any question related to the text, related to answer, you can ask me later, or you can ask me tomorrow on just Thursday ya. Ini jawabannya A ya. Language semua ditulis demotic, Greek, Euro,
hieroglifik itu ditulis di sini dijelaskan, yang tidak tulis dalam bentuk French. And then 42, the answer will be A. And then deciphering itu decoding, ya. Deciphering itu artinya menguraikan, so decode. The first word Rosetta Stone itu Ptolemy. Ini ada di sini ya. The first word, nah, Ptolemy. Kemudian number 45. Di Egypt pada tahun 1799 karena waiting for the campaign. Ini. And the person responsible for deciphering the first word is Napoleon. Nah, apakah ada ini jawabannya? Ada. Semuanya tersurat teman-teman, jadi pasti ada jawabannya. Nah ini, was able to decipher the first word. Siapa? Nih, Francois Napoleon. Oke, ada jawabannya. Kemudian nomor 47. Why was the piece of newly discovered still called Rosetta? Karena letaknya yang dekat dengan the town near the fort was called Rosetta. Kotanya tadi kan. Nah ini ya, known as the Rosetta Stone in commemoration of the town near the fort. Jadi kota yang dekat dengan pelabuhan itu namanya Rosetta. Jadi jawabannya yang B. 48 ambition itu aspiration ya, yang C. And then 49 recital berarti title-nya adalah Deciphering the Hieroglyphic of the Rosetta Stone. And then direction for reading hieroglyphics tadi di hieroglyphics. Direction itu berarti could be written from right to left and in other direction as well. Berarti ada di line ya 9. Berarti jawabannya line 9. Apakah ada line 9? Yes, ada. Jadi jawabannya yang B. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semuanya sudah terjawab ya. Saya harap teman-teman semuanya bisa memahami, dan kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, karena memang tidak ada yang tanya, berarti saya pikir everything is clear ya, tidak ada yang ditanyakan lagi. Oh, ini ada satu lagi. Oh, belum ada yang ditanyakan. Oke, thank you very much. Kalau belum ada yang ditanyakan, saya akan mengakhiri kelas hari ini. Teman-teman bisa mengakses absensi hari ini di chat box ya. Tadi sudah saya share. Silakan dicek di bagian atas. Ada absensi 2 Agustus 2022. Nah, sekalian saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang kemarin saya kirimi dengan link susulan untuk daftar postes, segera diisi ya. Hari ini terakhir jam 3, kalau memang belum tidak bisa mengikuti postes. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Good afternoon everybody and see you on Thursday. Thursday kita ada trial. Jadi trialnya nanti ada di listening, structure, dan juga reading secara keseluruhan ya. Oke, terima kasih. Good afternoon everybody and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.